kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yohana Febiola Yoran dengan NPM 25103102. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pembicara satu. Teman saya. Dan saya Fortunatus Dambak dengan NPM 25103119. Di sini saya sebagai pembicara 2 dan teman saya. Dan saya Elfrida Merkuri dengan NPM 25103132. Di sini saya sebagai pembicara 3. Dan teman saya Selvia Dartifan dengan NPM 25103131 selaku pembicara 4. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan di bagian latar belakang teori. Di bagian latar belakang teori ini ada 3 poin penting. Yang pertama, dikembangkan oleh psikolog Abraham Maslow pada tahun 1943. Yang kedua, manusia dimotivasi oleh serangkaian kebutuhan dasar yang bersifat hierarkis atau bertingkat. Dan yang ketiga, kebutuhan di tingkat yang lebih rendah harus dipenuhi secara substansial terlebih dahulu sebelum kebutuhan yang lebih tinggi memotivasi perilaku. Jadi, teori ini dikembangkan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943, asal Amerika Serikat. Maslow berpendapat bahwa manusia termotivasi oleh kebutuhan-kebutuhan dasar yang tersusun secara hierarkis atau bertingkat. Artinya, kebutuhan tersebut tidak setara, melainkan ada urutan prioritasnya. Kebutuhan di tingkat yang lebih rendah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang terdorong untuk memenuhi kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi. Contoh sederhananya yaitu ketika seseorang yang kelaparan tidak akan fokus memikirkan prestasi atau pengakuan sosial sebelum rasa laparnya terpenuhi. Selanjutnya, slide kedua, hierarki kebutuhan Maslow. Jadi, Maslow membagi kebutuhan manusia menjadi 5 tingkat dari yang paling dasar hingga ke paling yang tinggi. Yang pertama, kebutuhan fisiologis atau paling dasar. Jadi, kebutuhan fisiologis ini kebutuhan biologis untuk bertahan hidup seperti makan, minum, tidur, dan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Kebutuhan akan perlindungan dari ancaman fisik maupun emosional seperti keamanan dan stabilitas hidup. Dan yang ketiga, kebutuhan sosial dan kasih sayang. Kebutuhan untuk dicintai, diterima, dan merasa memiliki hubungan dengan orang lain. Dan yang keempat, kebutuhan penghargaan atau esteem. Jadi kebutuhan ini kebutuhan akan pengakuan, rasa dihargai, dan kepercayaan diri dari lingkungan sekitar. Yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri atau kebutuhan paling puncak. Jadi kebutuhan ini yaitu kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Selanjutnya, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan paling dasar dan utama dalam hierarki Maslow yang harus dipenuhi pertama kali agar manusia dapat bertahan hidup. Contoh kebutuhan fisiologis yaitu oksigen, air minum, makanan dan nutrisi, tidur dan istirahat, pakaian dan tempat tinggal. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan ini dapat memastikan lingkungan tempat tinggal maupun tempat kerja memiliki kondisi yang layak seperti sirkulasi udara yang baik, akses air bersih, waktu istirahat yang cukup, serta asupan nutrisi yang terjaga. Jadi, intinya yaitu jika kebutuhan fisiologis belum terpenuhi, seseorang tidak akan mampu fokus pada kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kebutuhan rasa aman. Di mana pengertian umum terkait dengan kebutuhan rasa ini. Kebutuhan rasa aman ini merupakan kebutuhan seseorang untuk merasa terlindungi, nyaman, dan bebas dari ancaman yang dapat membahayakan dirinya, baik secara fisik maupun secara emosional. Saya mengambil poin penting terkait dengan definisi tadi, di mana kebutuhan akan perlindungan dari bahaya fisik maupun emosional. Artinya teman-teman,
Setiap orang membutuhkan kondisi yang membutuhkan merasa aman dari kecelakaan, misalnya kekerasan, terus ancaman, tekanan, maupun perlakuan yang dapat menyakiti perasaan dan mentalnya. Yang kedua, contoh. Di sini saya menyampaikan beberapa contoh, di mana yang pertama yaitu terkait dengan keamanan fisik. Memiliki tempat tinggal yang aman, itu contohnya lingkungan yang tidak berbahaya dan perlindungan dari tindakan kejahatan. Yang kedua, contohnya stabilitas keuangan, memiliki penghasilan atau tabungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, perlindungan dari ancaman, adanya perlindungan dari kekerasan, intimidasi atau tindakan yang merugikan. Dan yang terakhir, hukuman atau aturan yang adil, adanya aturan yang jelas dan diterapkan secara adil sehingga masyarakat merasa terlindungi. Poin yang ketiga ini penerapannya. Yang pertama, menciptakan lingkungan rumah dan sekolah yang bebas dari kekerasan. Yang kedua, memiliki jaminan kesehatan untuk membantu ketika sakit. Yang ketiga, mematuhi dan menegaskan aturan yang konsisten sehingga semua orang merasa aman dan nyaman. Dan yang keempat, menjaga hubungan yang saling menghargai agar tidak terjadi tekanan emosional. Yang berikut terkait dengan kebutuhan sosial. Jadi pengertian secara umum yaitu kebutuhan sosial adalah kebutuhan seseorang untuk berinteraksi, terus diterima, dicintai, dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan untuk diterima, memiliki, dan mencintai. Artinya di situ teman-teman, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dengan orang lain agar merasa dihargai, diperhatikan, dan tidak merasa sendirian. Contohnya persahabatan, memiliki teman untuk berbagi cerita dan membagi sebuah pengalaman. Yang kedua, keluarga, mendapatkan kasih sayang, dukungan, dan perhatian dari keluarga. Yang ketiga, menjadi bagian dari kelompok, bergabung dalam komunitas, organisasi, tim olahraga, atau kelompok belajar lain-lainnya. Poin yang ketiga terkait dengan penerapan, menjalani hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Aktif mengikuti kegiatan sosial atau organisasi. Dan yang ketiga, saling membantu dan menghargai sesama, menghindari sikap yang membuat diri terisolasi dari lingkungan sosial. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan adalah kebutuhan seseorang untuk merasa dihargai, dihormati, dan diakui oleh orang lain. Setelah kebutuhan dasar dan sosial terpenuhi, manusia biasanya ingin mendapatkan pengakuan atas kemampuan atau prestasinya. Contohnya itu seperti memperoleh prestasi, pujian, status, reputasi yang baik, dan kebebasan dalam mengambil keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan memberikan apresiasi terhadap pencapaian seseorang, memberikan motivasi atau umpan balik yang positif, serta memberi tanggung jawab yang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kompetensi seseorang. Berikutnya yaitu penerapan. Yang pertama itu memberikan apresiasi atas pencapaian seseorang. Artinya, guru atau orang lain memberikan penghargaan terhadap usaha dan hasil yang dicapai seseorang. Contohnya, memberi pujian kepada siswa yang rajin belajar, memberikan sertifikat atau hadiah sederhana. Tujuannya agar seseorang merasa dihargai sehingga semangat dan rasa percaya dirinya meningkat. Yang kedua itu memberi umpan balik yang membangun. Artinya adalah memberikan saran atau komentar yang membantu seseorang menjadi lebih baik, bukan menjatuhkan. Contohnya itu, guru mengatakan jawabanmu sudah baik, tetapi coba lebih baik lagi. Hal ini penting agar seseorang termotivasi memperbaiki diri tanpa merasa malu atau takut. Yang ketiga itu memberikan tanggung jawab yang meningkatkan kompetensi. Artinya seseorang diberikan kepercayaan untuk melakukan tugas tertentu agar kemampuan dan rasa percaya dirinya berkembang. Contohnya menjadikan siswa ketua kelompok, memberikan tugas presentasi di depan kelas. Dengan tanggung jawab tersebut, seseorang merasa dipercaya dan mampu mengembangkan potensinya. Baik, slide berikutnya yaitu kebutuhan
kebutuhan aktualisasi diri. Slide ini membahas kebutuhan aktualisasi diri, yaitu tingkat kebutuhan tertinggi dalam teori Maslow. Aktualisasi diri berarti seseorang berusaha mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya dan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Contohnya adalah mengembangkan kreativitas, mencapai tujuan hidup, memecahkan masalah dengan baik, dan terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Penerapannya dapat dilakukan dengan mendukung minat atau hobi seseorang, memberikan kesempatan untuk berkarya dan berkreasi, serta mendorong agar terus belajar dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Baik, kesempatan berikutnya saya berikan kepada teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan dampak jika kebutuhan tidak terpenuhi. Teori Maslow menjelaskan bahwa setiap orang itu memiliki kebutuhan pribadi secara bertahap. Jadi, jika kebutuhan dasar dari seseorang tidak terpenuhi, maka akan muncul beberapa dampak. Yang pertama yaitu gangguan fisik atau mental, yang dimana tidak terpenuhinya kebutuhan dasar bisa menyebabkan stres, kecemasan, atau penyakit fisik. Yang dimana artinya yaitu misalnya jika seseorang kurang makan, kurang istirahat, atau merasa tidak nyaman di lingkungan tertentu, otomatis dia akan menjadi stres atau cemas, dan bahkan dia bisa mengalami gangguan mental. Contohnya yaitu misalnya seseorang siswa atau mahasiswa yang datang ke kampus atau ke sekolah belum sarapan atau tidak sarapan, dia akan terlihat lebih mudah lelah, tidak konsentrasi, dan cenderung akan tidak ikut terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua yaitu merasa rendah diri. Gagal memenuhi kebutuhan penghargaan dapat memicu rasa inferioritas. Jadi, merasa rendah diri jika seseorang tidak mendapatkan penghargaan atau pengakuan dari guru ataupun dosen, ia bisa merasa tidak percaya. Misalnya itu seorang siswa yang selalu berusaha untuk menjawab tetapi tidak pernah diberi apresiasi ataupun tidak dipuji, dia akan cenderung malu. Dia tidak akan punya motivasi lagi untuk berbicara atau menjawab pertanyaan. Jadi cara mengatasi hal ini yaitu cara mengatasi merasa rendah diri ataupun gangguan fisik pada mental. Yang pertama, cara mengatasi gangguan fisik pada mental. Kita bisa memastikan seseorang itu harus memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, istirahat yang cukup, atau bisa juga dengan berolahraga. Kita juga bisa memastikan seseorang itu gangguan fisik dan mentalnya terpenuhi. Kita bisa menciptakan lingkungan yang aman untuk orang yang tidak merasa aman. Dan cara mengatasi merasa rendah diri. Jadi cara mengatasi merasa rendah diri yaitu memberikan apresiasi atau usaha kepada orang yang selalu berusaha untuk menjawab pertanyaan. Dan yang berikut adalah terhambatnya motivasi. Ketika selama kebutuhan pokok atau seperti makan atau keamanan terganggu, seseorang akan kesulitan mencapai aktualitas diri. Jadi, ketika kebutuhan dasar seperti makan tadi, atau keamanan, atau istirahat, atau rasa nyaman belum terpenuhi, seorang akan sulit fokus untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, seperti meraih prestasi atau mengembangkan potensi dirinya. Contohnya yaitu seorang siswa yang sedang menghadapi masalah ekonomi keluarga, mungkin lebih fokus memikirkan kebutuhan ekonomi di keluarganya daripada belajar. Jadi akibatnya motivasi untuk berprestasi menurun karena perhatiannya terbagi pada masalah yang lebih mendesak. Nah, cara mengatasi hal ini yaitu kita bisa memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu seperti makan atau istirahat. Menetapkan tujuan yang jelas dan realistis, memberikan dukungan, dorongan, dan penghargaan atas kemajuan yang dicapai. Jadi di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang telah
merupakan. Teori Maslow membuktikan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar adalah fondasi utama dari motivasi. Sebagai kesimpulan, teori Abraham Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam beberapa tingkatan. Kebutuhan dasar harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Teori ini membuktikan bahwa motivasi seseorang sangat dipengaruhi oleh terpenuhi atau tidaknya kebutuhan tersebut. Jika kebutuhan dasar terpenuhi, seseorang akan lebih mudah berkembang, belajar, dan mencapai potensi terbaiknya. Contohnya dalam dunia pendidikan, guru perlu memastikan bahwa siswanya datang dalam kondisi yang sudah makan. Terus di dalam ruangan juga dia harus bisa menciptakan lingkungan yang nyaman bagi siswanya. Jadi dengan demikian siswa akan lebih termotivasi untuk belajar dan mencapai prestasi yang optimal karena dia merasa bahwa dirinya dihargai, dirinya bisa berkembang dengan baik. Jadi inti dari teori Maslow adalah bahwa pemenuhan kebutuhan manusia merupakan dasar penting untuk membangun motivasi dan mengembangkan potensi dirinya. Terima kasih. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.